Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Maharani dari kelas 3 Perbankan Syariah Aceh. Di sini saya akan jelaskan materi kedua tentang penerapan statistik, yaitu peranan statistik dalam penelitian, identifikasi data, perbedaan antara populasi dan sampel. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi tentang data tersebut. Seseorang yang belajar statistika biasanya bekerja dengan data numerik yang berupa hasil cacahan ataupun hasil pengukuran, atau mungkin dengan data kategorik yang diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Setiap informasi yang tercatat dan terkumpul, baik numerik dan kategorik, disebut pengamatan. Yang kedua, ada metode statistika. Metode statistika ini adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode-metode tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Selanjutnya, apa itu statistik deskriptif dan statistik inferensial? Saya akan jelaskan. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa statistik deskriptif adalah metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah kita miliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas. Statistika deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunya dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Yang kedua, apa itu statistik inferensial? Statistik inferensial adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dan dari data induknya, atau yang biasa disebut sampel yang diambil dari populasi, sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Statistika inferensial merupakan cakupan seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk atau populasi tersebut. Generalisasi yang berhubungan dengan inferensia statistik selalu mempunyai sifat tidak pasti, karena kita mendasarkan pada informasi parsial yang diperoleh dari sebagian data, sehingga yang didapat hanya peramalan. Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa perbedaan antara statistik deskriptif dan data statistik inferensia adalah statistik deskriptif hanya terbatas dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lain. Sedangkan statistik inferensial selain mencakup statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya. Untuk sampai pada penarikan kesimpulan statistik inferensial melalui tahap uji hipotesis dan uji statistik. Selanjutnya, apa itu peran statistik dalam penelitian? Peran statistik dalam penelitian yaitu, secara umum, statistika dibutuhkan dalam 4 tahap penelitian, yakni yang pertama, yaitu penentuan sampel. Statistik diperlukan untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar mempresentasikan populasi. Yang kedua, mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliabel. Statistik berperan dalam menguji apalah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliabel. Yang ketiga, menyajikan data. Dalam menyajikan data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang awam, misalnya dengan dibikin tabel atau diagram. Yang keempat, analisis data. Tentu saja kegunaan utama statistik adalah untuk analisis data dalam menguji hipotesis.
Dalam hal ini, ada beberapa teknik yang digunakan seperti regresi ANOVA, SEM, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah sekumpulan objek yang akan dijadikan berbagai bahan penelitian atau penelaahan dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas, finite, dan populasi tak terbatas, infinite. Populasi terbatas atau finite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menepati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh, populasi bebek dalam suatu kandang, jumlah siswa kelas 12A, dan lain-lain. Populasi tak terbatas, infinite, adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi binatang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam tubuh, dan lain-lain. Biasanya dalam statistika, populasi diberi lambang huruf N, kapital. Misalnya, untuk populasi yang terbatas atau relatif kecil, penelitian atau observasi dapat dilakukan dengan meneliti objek dari populasi yang juga biasa disebut dengan sensus. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan terhadap seluruh individu dalam kelompok atau seluruh elemen populasi adalah sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS. Dalam kegiatan tersebut, seluruh penduduk Indonesia yang termasuk dalam wilayah Indonesia memenuhi syarat sebagai penduduk Indonesia dan penduduk yang berada di luar negeri yang masih terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang akan dicatat. Selanjutnya, statistika dalam pengumpulan data. Instrumen yang valid dan reliable. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya adalah meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang reliable yaitu instrumen bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur dari karat adalah contoh instrumen tidak reliable atau tidak konsisten. Yang terakhir ada sampel. Sampel dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai contoh. Artinya, jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Ukuran sampel umumnya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya N kecil dari N kapital yang melambangkan ukuran populasi, sehingga sampel atau contoh yang diambil dapat juga diartikan sebagai suatu himpunan bagian dari populasi. Untuk menarik kesimpulan mengenai karakter yang dimiliki populasi yang diduga atau diestimasi dari sampel yang kita ambil harus memenuhi syarat tertentu yang bersifat mutlak. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka bisa jadi sampel yang diambil dari populasi tidak dapat menggambarkan keadaan atau karakter populasi yang sebenarnya. Penarikan kesimpulan mengenai karakter populasi dari sampel digolongkan ke dalam statistik inferensia. Statistik inferensia yang tadi sudah saya jelaskan yaitu sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari induknya. Metode pengambilan sampel dengan kaidah acak dan paling sederhana disebut pengambilan sampel acak sederhana. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah pengambilan suatu sampel secara acak berukuran N dari populasi di mana setiap elemen populasi memiliki peluang terpilih yang sama untuk menjadi wakil atau sampel. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.